Soal nomor satu, ini tentang penyederhanaan eksponen ya. Kita lihat aja, ini 3 pangkat min 1 sama 2 yang angkanya dulu ya. 3 pangkat min 1 mah, ini kan kita udah tahu hasilnya tuh 1/3 ya. Ini 1/3 gitu ya. 1/3 dibagi 2 itu teh 1/6 ya. Jadi sebenarnya kita nggak usah lanjutin perhitungan untuk X-nya. Jawaban yang paling tepat ya udah pasti yang E nih. Gitu ya. Andaikan mau dilanjut ya udah nggak apa-apa. Berarti ini X-nya kan ke atas tuh. Nah ini pangkatnya pangkat minus 2. Kalau naik ke atas kan jadi plus. Ya. Terus yang Y pangkat minus 4-nya pindah ke bawah. Itu jadi Y pangkat 5 gitu ya. Dari mana? Ya ini kan minus 4. Kalau pindah ke bawah. Berarti yang ini Y pangkat 1 ditambah Y pangkat 4. Dikali Y pangkat 4. Pangkatnya tinggal kita jumlahin. Ya. Ini akan lebih menghemat waktu. Lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, ini A sama dengan 1/3 plus akar 3, B-nya 1/2 akar 3 ya. Jadi gimana nih? Yang ditanyakan 3A ditambah 2B ya. Berarti 3A tambah 2B, ini kita rasionalin aja dulu ya yang A-nya. A-nya kan 1/3 plus akar 3, supaya lebih gampang hitungnya ya. Berarti ini kita kali sekawan ya. Kali sekawan berarti, hati-hati, ini kita kali sama 3 minus akar 3. Yang bawah itu kali 3 minus akar 3 juga. Jadi 1 kali 3 minus akar 3 maka normal ya. Ini 3 minus akar 3 salin ulang. Nah sekarang itu bentuk A plus B kali A min B. Ini 3-nya kita kaliin. A plus B kali A min B kan A kuadrat min B kuadrat. Nah 3 kali 3 tuh 3 kuadrat 9 ya. 9 kurangi 3 jadi 6 gitu. Ya. Yang B-nya itu 1/2 plus 2 akar 3. Nah ini juga sama, kita kali sekawan. Kita kali 2 minus 2 akar 3 dibagi 2 minus 2 akar 3 itu ya. Nah jadi yang bagian atasnya itu normal ya, 2 minus 2 akar 3. Bagian bawahnya, nah ini 2 kali 2 kan 4. Terus 4 dikurangin yang bagian sini, 2 akar 3 kali 2 akar 3 tuh kan hasilnya 12 ya. Jadi 4 kurang 12 itu kan minus 8. Nah gini ya. Coba ini nanti kita samain penyebutnya ya. Jadi gimana nih? Ini 2 minus 2 akar 3 per 4 dikurangin 12 tadi, ini minus 8. Yang ditanya di situ 3A plus 2B ya. Berarti 3A ditambah 2B. A-nya ganti aja langsung sama 3 min akar 3 per 6 plus 2B ya. Jadi kalau plus langsung aja di sini kita tulis minus karena yang ini kan penyebutnya negatif ya. Jadi minus 2 dikali pakai dalam kurung ya. Minus 2 akar 3 dibagi 8 gitu ya. Nah ini bisa kita coret kan. Nah, coba ya kita beresin dulu aja yang ini. Coret ini 1, yang ini 2. Yang ini bagi 2 1, yang ini 4 gitu ya. Nah kita bikin penyebutnya jadi per berapa tuh? Per 2 bisa ya. Ini bagi 2 1, bagi 2 1. Ini bagi 2 2 ya. Jadi kan yang sebelah kiri ini jadi 3 minus akar 3 dikurangi. Nah itu kak untungnya pakai dalam kurung ya. Supaya nggak gampang salah gitu ya. Nih. Supaya nggak salah gitu. Maksud saya supaya nggak kecelek ngitungnya ya. Jadi yang ini 1 minus akar 3 gitu. Nah sekarang lihat ya yang angka nih. 3 dikurangin 1 itu kan hasilnya 2. Tulis dulu ini 2. Minus akar 3. Minus akar 3 tuh habis. Nah jadi di sini tinggal 2 bagi 2. Yang hasilnya kita tahu ya 1 kan. Jadi opsi yang tepat di sini yang B. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Soal nomor 3 ini persamaan eksponen. Nah, ini kita ubah dulu aja bilangan pokoknya ini jadi 2 ya. Basisnya jadi 2 gitu. Nah, 8 maka kita tahu ini 2 pangkat 3 ya. Kali X minus 2. Nah, kalau 1/16 itu 2 pangkat negatif 4 kan. Kali 2 pangkat negatif 4 aja ya. Karena kan 1/2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat negatif 4. Di sini kita tinggal samain aja yang bagian atasnya. Jadi 3 kali X minus 2 kan jadi ini 3X minus 6 sama dengan minus 4 ya. Jadi 3X sama dengan minus 4 tambah 6, 2 kan. Ya, jadi X-nya nanti kita hitung, kita dapat hasilnya 2/3. Jadi opsi yang tepat di sini yang C. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang keempat, bentuk sederhana dari akar 10 bagi akar 2. Nah, ini bisa dicoret sih sebenarnya jadi akar 5 kan. Per 1 min akar 5. Ya udah ini akar 5 dibagi 1 min akar 5. Nah, ini kita kali sekawan. Berarti kali 1 plus akar 5 dibagi 1 plus akar 5 ya. Pelan-pelan kita kaliin akar 5 kali 1 mah ya akar 5. Terus akar 5 kali akar 5 kan plus 5 ya. Dibagi 1 dikurangi 5 itu minus 4. Nah, berarti kalau mau kita cocokin yang mana nih jawabannya? Kita bisa tulisnya gini ya, min 1/4-nya ini kita keluarin. Terus ini 5 kita tulis di depan. Plus akar 5. Nah, kayak gini ya. Jadi opsi yang tepatnya di sini adalah yang A. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam satu ruangan ada 20 orang pria dan 10 orang wanita. Kita tulis dulu ya, 20 laki-laki, 10 perempuan. Separuh dari pria dan separuh dari wanita memakai kacamata. Gitu ya. Berarti separuh dari pria di sini kan 10 laki-laki kacamata ya. 10-nya berarti nggak kacamata ya. Kalau perempuan berarti 5 kacamata, 5 pakai kacamata. Nah, 5 perempuan lagi tidak pakai kacamata ya. Apabila dipilih satu orang secara acak, maka peluang yang terpilih itu pria atau memakai kacamata adalah berapa? Nah, yang pria ada berapa? 20 kan? Yang memakai kacamata di sini ya udah termasuk ya. Nah, di sini 5 perempuan memakai kacamata ya. Kalau yang pria mah udah termasuk yang memakai kacamata di sini. Jadi totalnya kalau kita lihat di sini 20 laki-laki ditambah 5 yang pakai kacamata jadi berapa tuh? 25 kan? Peluangnya dibagi total semua orang tuh 30 ya. Jadi ini peluangnya kalau kita bagi 5 atas bawah jadi 5/6 ya. Kan pria tuh berarti semua laki-laki udah jelas pasti yang ini. Ya, atau memakai kacamata. Nah, berarti yang ini kan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Dalam satu tes seleksi, peserta harus mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang tersedia. Dengan syarat, soal bernomor ganjil wajib dikerjakan. Ya, jadi soalnya tuh ada nomor 1 sampai 10. Yang ganjil tuh nomor 1, 3, 5, 7, 9. Berarti dia harus ngerjain 5 nomor nih. Yang harus dia kerjain kan. Nah, karena dia harus ngerjain 5 nomor, butuh 3 nomor lagi supaya syarat 8 soal dari 10 soal yang tersedia tuh terpenuhi, gitu ya. Jadi di sini pilihan dia banyak pilihannya. Ada 3 lagi. Ya, dari sisa berapa nomor? Dari sisa 8 nomor kan ya. Dari sisa berapa ya? Pilihan yang tersedia?
Nomor genapnya kan pasti nomor 2, 4, 6, 8, 10 ya. Dari 5 nomor dia kudu pilih 3 lagi supaya genap jadi 8 gitu yang harus dia kerjain. Nah, dari 5 dipilih 3 berarti 5C3 nih, banyak caranya. Jadi di sini 5 kali 4 kali 3 dibagi 1 kali 2 kali 3 ya. Jadi kalau kita hitung hasilnya di sini banyak caranya tuh, 5 kali 2 ya 10 cara ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang A. Soal nomor 7. Dari angka 0 sampai 5 akan disusun bilangan ganjil yang terdiri dari 4 angka yang berlainan. Ya, 4 digit gitu ya. Satu, kita bikin aja dulu slotnya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, syaratnya di sini banyak bilangan yang dapat disusun. Ini berlainan ya. Kalau misalnya bilangannya ganjil berarti buntut atau ekornya bisa kita isi sama bilangan ganjil. Kalau nggak 1, 3. Kalau nggak 3, 5. Di sini ada 3 kemungkinan gitu ya. Terus angka depan supaya dia jadi bilangan 4 digit itu nggak boleh angka 0 gitu. Jadi angka 0 dicoret, sisanya berapa angka nih? Misalnya ya di sini 1 udah dipakai gitu ya, 0 kan nggak boleh. Nah, sisanya di sini berapa angka? 4 angka kan ya. Nah, sekarang udah dipakai ini 2 angka nih buat nempatin posisi puluhan ribu sama posisi satuan gitu ya. Buat ngisi posisi ribuan sama posisi ratusan gitu ya. Ribuan sama ratusan. Sorry, ratusan sama puluhan. Berarti di sini sisa berapa angka lagi? Sisa 4 kan? Buat ratusannya ya. Bukan puluhan ribu katang tadi, maksudnya ribuan. Nah, sekarang buat ngisi posisi puluhannya sisa 3 angka gitu ya. Jadi 4 kali 4, 36 kali 9, di sini 144 bilangan gitu. Ya. Nah, ini opsi yang tepat yang B. Soal nomor 8, dalam satu ujian perbandingan jumlah siswa pria dan wanita itu 6:5 ya. Jadi laki-laki banding perempuan tuh ya. Laki-laki itu 6, angka pembandingnya perempuan itu 5 gitu ya. Terus perbandingan jumlah peserta pria dan wanita yang lulus dalam ujiannya itu 9:8. Jadi di sini laki-laki yang lulus saya tulis angka pembandingnya L, indeksnya L kecil gitu ya. Ini sama dengan 9. Nah, perempuan yang lulus itu 8 ya angka pembandingnya. Nah, sekarang diketahui 3 peserta pria dan 1 peserta wanita tidak lulus. Gitu ya. Nah, misalin ya sama saya ini total prianya kan angka pembandingnya 6. Si laki-laki. Kalau perempuannya itu 5. Total laki-laki itu 6x gitu ya. Total perempuannya di sini 5x. Nah, yang lulusnya di sini 9 ya, 9:8 yang lulus, laki-laki yang lulusnya saya misalin ini 9Y gitu. Berarti yang perempuannya di sini ya 8Y kan. Nah, berarti laki-laki yang tidak lulusnya gimana di sini? Ini yang tidak lulus ya. Kan jumlah laki-lakinya 6x nih. Berarti yang tidak lulusnya, ini saya kasih indeks TL tuh tidak lulus. Dikasih tahu di sini yang nggak lulusnya itu ada 3. Perempuan yang tidak lulusnya ada 1 ya. Nah, gini ada 1. Jumlah laki-laki yang lulus sama yang tidak lulus ini kalau kita jumlahin itu tuh mesti sama dengan 6x gitu. Ya. Jadi yang lulus sama yang tidak lulus kita bisa tulis gini. 3 ditambah 9Y sama dengan 6x. Terus yang ini
perempuan yang nggak lulus sama yang lulus itu sama dengan jumlah total perempuan. Jadi 1 ditambah 8Y sama dengan 5X gitu ya. Nah, ini bisa kita coret deh. Bagi 3 semua ya. Ini 1, ini bagi 3, 3, ini bagi 3, 2 ya. Jadi kan kita punya persamaannya kayak gini. 2X minus 3Y sama dengan 1. Terus yang di bawah tuh 5X minus 8Y sama dengan 1 gitu ya. Nah, jumlah peserta yang lulus berarti yang ini kan. 9Y tambah 8Y. Berarti kita kudu cari nilai Y-nya. Kita buang aja ya si X-nya ya, supaya nanti hasil yang kita peroleh itu dalam Y. Karena kan yang ditanya di sini jumlah peserta yang lulus. Ya. Berarti supaya X-nya bisa kebuang, ini kita kaliin 2,5, ini jadi 5. Ini kaliin 2,5 aja ya, jadi 7,5. Ya, ini kaliin 2,5, jadi 2,5. Nah, jadi 5X kurang 5X mah habis. Terus min 7,5 tambah 8, itu teh setengah ya. Jadi setengah Y. Nah, sama dengan 2,5 dikurangin 1, itu teh kan 1,5. Berarti ini 3/2. Nah, Y-nya teh kita dapat di sini. Y-nya sama dengan 3. Nah, sekarang jumlah laki-laki sama perempuan yang nggak lulus, yang lulus ya. Berarti 9Y ditambah 8Y, itu teh sama dengan 17Y. Berarti ini 17 kali 3, ya hasilnya 51 ya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang D. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-9, nilai dari 2 log 9. Ini bisa kita tulis gini ya, 2 log 9 itu 2 log 9-nya kita ubah jadi 3 pangkat 2 dikali 3 log 32 tuh ya 2 pangkat 5 kali 3 log 27. 27 itu 3 pangkat 3. Nah, yang ini mah kan udah jelas jadi 1 ya. Nah, terus ini angka 2 bisa pindah ke depan nih. Ya, ini pindah ke depan. Jadi ini kan 2. Terus si 5 ini juga bisa pindah ke depan. Jadi 2 kali 5. Nah, si 3 ini juga bisa pindah ke depan ya. Nah, 2 log 3 kali 3 log 2 mah ya habis kan. Jadi 2 kali 5 kali 3 ya 10 kali 3 di sini. Ya. Oh, sorry, ini ditambah ketang. Ditambah ya. Pantesan nggak ada jawabannya. Tadi 2 kali 5 tambah 3 ya. Jadi berapa tuh? 10 tambah 3 ya 13. Ya, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E. Soal nomor 10. Diketahui 5 log 3 sama dengan X dan 3 log 4 sama dengan Y. 4 log 15 gimana? Nah, lihat di sini angka yang samanya tuh angka 3 ya. Nah, si 4 log 15 bisa kita konstruksi kayak gini. 4 log 15. Bentar. 4 log 15 tuh bisa kita konstruksi kayak gini. Log yang depan. Log yang depan tuh berarti log 15 dibagi log yang belakang, log 4. Nah, si basisnya di sini atau buntutnya kita pakai angka yang sama tuh, si angka 3. Ya. Nah, 3 log 15 ini bisa kita pecah. 15 tuh kan 3 kali 5 ya. Nah, jadi 3 log 15 bisa kita buat jadi 3 log 3 ditambah 3 log 5 dibagi 3 log 4 ya. Nah, 3 log 3 berapa? 3 log 3 mah kan 1 ya. 3 log 4 itu Y. Nah, 5 log 3 X, berarti 3 log 5 ya tinggal balikin ini jadi 1/X. Nah, jadi kalau kita samain penyebut, bagian yang atas ini teh jadi per X. Yang ini jadi X plus 1 gitu ya. Kali sama 1/Y aja. Ya, jadi kita peroleh hasilnya di sini X tambah 1 dibagi XY dong.
Jadi jawaban yang tepat di sini yang mana tuh? Yang D ya, yang dadu nih. Lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Soal nomor 11. Shane membayar tidak lebih dari 35.000 untuk 4 buku tulis dan 6 pensil yang dibelinya. Sedangkan Elsa membayar tidak lebih dari 50.000 untuk 8 buku tulis dan 4 pensil. Nah, jika Ana membeli 5 buku tulis dan 3 pensil, maka maksimum yang harus dibayar adalah berapa? Sebenarnya ini soal Proglin sih ya. Nah, coba kita lihat aja dulu. Biasanya dieliminasi tuh langsung dapat jawabannya. Ya. 4 buku tulis, berarti 4 buku tulis 4B ditambah 6 pensil. Itu teh harganya 50.000. Satu lagi, si Elsa membayar untuk 8 buku tulis ditambah 4 pensil. Itu teh harganya. Sorry. Yang atas berapa? 35 ya. Ini 35, yang bawah 50 gitu ya. Nah, ini kita bagi 2 aja semua. Ini kan jadi 4, ini jadi 2, ini jadi 25 ya. Terus kita kurangin nih. 4B kurang 4B habis, 6P kurang 2P, dari sini 4P, di sini 10 ya. Jadi harga satu pensilnya 2.500. Terus harga satu bukunya berapa nih? 4B ditambah 6 kali 2,5 aja. 6 kali 2,5 15 sama dengan 35. Nah, ini pindah sana 15-nya. Jadi 35 kurang 15 makan 20. 4B sama dengan 20. Harga satu buku tulisnya berarti 5.000. Nah, Ana membeli 5 buku tulis dan 3 pensil. Berarti di sini 5 dikali 5 ditambah 3 kali 2,5 ya. Ini 5 kali 5 sama 25. 3 kali 2,5 itu 7,5. Jadi kalau kita hitung jawabannya di sini 32.500 ya. Soal Proglin, jadi biar nggak susah udahlah nggak usah kita gambar grafiknya. Itu hasil dari eliminasinya aja yang merupakan si solusi atau nilai maksimumnya ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, seorang pedagang menjual jeruk dan apel. Jeruk dibeli seharga 2.000 per buah. Dijual dengan laba 800. Apel dibeli dengan harga 4.000 per buah. Dijual dengan laba 600 gitu ya. Jika ia mempunyai modal 1.600.000 dan lapaknya mampu menampung paling banyak 500 buah, maka laba terbesar diperoleh jika dia beli berapa? Ya, ini saya misalin aja dulu ya. Misal jeruk itu X gitu ya. Apelnya itu Y. Nah, dia bilang kan beli jeruk itu 2.000 per buah ya. Apel 4.000 per buah. Berarti di sini 2.000X ditambah 4.000Y itu teh sama dengan jumlah modal yang dia punya kan. Maksimal paling banyak ya 1.600.000. Nah, ini bisa kita coret nih, nolnya 3 biji. Ya. Jadi ini fungsi modal ya. Ini kalau kita mau sederhanain bagi 2 juga bisa. Ini 1, ini 2. Yang ini jadi berapa? 800 ya. 1.600.000 kan? Iya, 800. Nah, sekarang fungsi laba misalnya Z gitu. Yang ditanya laba buat jeruk itu 800. Berarti 800X. Laba buat apel itu 600. Berarti tambah 600Y. Nah, supaya keuntungannya maksimum gimana? Ada lagi nggak kendalanya? Oh, yang ini ya. Yang X tambah 2Y. Paling banyak 500 gitu ya. Nah, kita punya 2 kendala ini.
Ya beresin aja dulu di sini. Kita bikin X tambah 2Y sama dengan 800. Satu lagi ini X tambah 2Y, X tambah 2Y ya. Kan jumlah jeruk sama jumlah apel. Maksudnya berarti X tambah Y paling banyak ya 500 gitu. Saya salah nulis ya. X tambah Y sama dengan 500 gitu. Ya, ini kita buat aja dulu. Si matriks 00-nya. Ini X, ini Y. Nah, ini 0. Ini 0, yang ini juga sama ya. Kita bikin dulu. Ini gini, ini X, Y. Nah, ini 0. Ini 0. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 2 kali berapa yang hasilnya 800? 400. Sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti si X-nya 800. Kalau yang ini mah kan gampang, 500. 500. Nah, ini titik potongnya sama sumbu X dan sumbu Y kita udah tahu nih. Yang pertama mah 0,400. Yang kedua 800,0. Terus ini 0,500. Ini 500,0. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau bikin grafiknya nanti jadi kayak gini. Ya, saya bikin aja di sebelah kiri ya di sini. Misalnya 400 di sini deh. Nah, ini 400 di situ, 800 di sini, 600 di atasnya sedikit. Ini 400. Terus ini 500 lah ya. Nah, 0,400 sama 800,0 berarti kayak gini lah kalau kita gambar grafiknya ya. Satu lagi 500 ya gini deh. Tuh grafik progrinnya ya. Ini Y, ini X. Kan tandanya tuh kurang dari sama dengan, berarti kalau kita arsir nanti bakal ke bawah. Dan yang jelas itu teh pasti positif kan? Ya di kuadran 1 semua. Jumlah buah mah nggak mungkin minus gitu. Ya. Jadi nanti buat nguji titik mana yang jadi maksimum. Nah, di sini kita harus tahu ya. Titik mana yang jadi maksimumnya. Bentar ya. Saya tempelin dulu sini. Berarti himpunan penyelesaiannya kan yang ini. Ini DHP-nya ya. Nah, titik ini mah 0,0. Titik yang ini belum tahu ya. Kita eliminasi aja. Kita punya X tambah 2Y sama dengan 800. Satu lagi X tambah Y sama dengan 500. Kalau kita kurangin, ini Y-nya 300. Berarti X-nya 200 ya. Nah, titik ini teh 200, X-nya 200, Y-nya 300. Nah, titik yang bawah X-nya 500, Y-nya 0 ya. Titik yang situ mah 0,0 nggak mungkin. Yang ini 0,400 ya. Mana yang kira-kira paling besar? Mudah aja ya di sini. Coba yang paling besar kalau kita masukin 200 sama 300, berarti Z-nya berapa tuh? Kita ambil angka pentingnya aja ya, ini ratusannya saya ilangin gitu. 8 kali 200, Z-nya berarti di sini 1600. Tambah 6 kali 300 teh 1800. Ini 3400. Nah, kalau yang ini Z-nya jelas 8 kali 500 ya. Itu teh 4000. Nah, kalau yang ini 6 kali 400 2000 ya. 2400. Nah, yang maksimum tuh yang ini kan. Bukan yang ini, yang bukan yang 3400, yang 4000 ya. Berarti supaya maksimum di sini ya dia harus jual 500 buah jeruk aja. Jawaban yang tepat ya nih yang B ya.
Soal nomor 13. Nah, ini nilai matriks AB kurang C. Berarti kita kaliin aja ya, matriks AB itu gini. Ini 3, 4, min 2, min 1. Kaliin sama matriks B-nya 4, 3, min 2, min 1 ya. Kalau kita kaliin matriks kan tinggal baris kali kolom. Nah, jadi gimana nih? Coba ya. 3 kali 2, 3 kali 4, 12. Tambah 4. Oke, sini 16. Langsung ya sama saya kurangin 4 gitu ya. Kurangin C kan, kurangin yang ini. Kurang 4. Terus yang ini 3 kali 3, 9. 9 tambah 2, 11 ya. Berarti kurangin entry yang sama nih. Kurangin 10. Nah, kita udah lihat ya di sini, nggak usah kita beresin semua. Yang ini tuh 12. Yang ini 1 gitu. Yang entry pertama sama entry keduanya 12 sama 1 ya cuman opsi yang A kan. Langsung aja di sini yang A ya jawabannya. Nanti lanjutin sendiri ya. Soal nomor 14. Titik potong dari 2 garis dalam persamaan matriks berikut berapa? Ini kalian ya. Min 2A. Berarti tambah yang ini 3B ya. Sama dengan 4. Terus yang bawahnya 1 kali A tambah 2B sama dengan 5. Jadi A tambah 2B sama dengan 5. Ya ini kali 2 aja semua deh ya. Ini jadi berapa nih? Ini jadi 2, yang ini jadi 4, ini jadi 10. Nah, tambahin ya buat ngeliminasinya. 3B tambah 4B itu jadi 7B sama dengan 14. B-nya 2. Berarti kan di situ A ditambah 4B sama dengan A tambah 2B sama dengan 5. Berarti A tambah B-nya tuh 2. 2 kali 2, 4 ya. Sini A-nya kita dapat 1. Jadi titik potongnya di sini 1,2 dong. Ya. A-nya 1, B-nya 2. Jawaban yang tepat di sini yang C ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya nomor 15. Semua PNS mengikuti upacara bendera 1 Juni 2021 secara online. Nah, yang ditanya negasi. Negasi semua tuh harus beberapa gitu ya. Berarti opsi yang mungkin kalau nggak B, C, D. Ini udah nggak mungkin. Terus C juga nggak mungkin. Kalau nggak B, D. Di beberapa PNS, nah negasi dari mengikuti upacara itu adalah tidak mengikuti upacara gitu ya. Jadi beberapa PNS di sini tidak mengikuti upacara. Udah pasti jawaban yang tepatnya di sini yang D ya. Soal nomor 16, inverse dari pernyataan negasi Q atau P, implikasi Q gitu ya. Coba. Berarti di sini negasi dari negasi Q atau P, maka nah makanya biarin aja ya di sini ya. Kita negasiin yang Q juga jadi negasi dong. Ini. Negasi ketemu negasi kan hilang. Berarti di sini Q. Negasi dari atau itu dan ya. Dan nulisnya tuh gini. Terus negasi dari P ya negasi P di sini. Jadi Q dan negasi P, maka di sini negasi Q. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 17. Di sini persamaan matriks. Kita punya matriks X, Y, 1, 3, terus 2, 1, 4, min 2 gitu ya. Sama dengan 8, 12, 14, min 5.
Berarti ini baris kali kolom. Nah, gimana nih? X kali 2, 2X. Ditambah 4Y ya di sini. 2X tambah 4Y. Ini sama dengan 8. Pertama ini gini ya. Terus satu lagi yang ini. X kali 1X minus 2Y sama dengan 12. Berarti X minus 2Y sama dengan 12. Dah cukup 2 persamaan aja ya. Ini kita coret. Ini 2. Ini 4. Ini 1. Berarti ini kita tambahin. Kita tambahin aja ya. X tambah X 2X. 2Y min 2Y habis. 4 tambah 12 itu 16. X-nya 8. Nah, sekarang 8 kurang 2Y sama dengan 12. Jadi 8 kurang 12 aja. Minus 4. Ini sama dengan 2Y. Y-nya sama dengan minus 2. Nah, yang ditanya di sini tuh nilai X min Y ya. Berarti 8 minus minus 2. 8 tambah 2 ya. Nilainya 10. Nah, opsi yang tepat di sini adalah yang D. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 18. Suku keempat dan suku ketujuh satu barisan aritmatika itu adalah 33 dan 54. Suku ke-12 berapa? Langsung aja ya, kalau barisan aritmatika berarti suku keempat. Di sini A tambah N kurang 1 kali B kan. Atau kita bisa tulis A tambah 3B. Ini nilainya 33. Suku ketujuh itu A tambah 6B. Ini besarnya 54 ya. Kita kurangin di sini. Di sini yang ditanyakan suku ke-11, suku ke-12 ya. Suku ke-12 itu sendiri sama dengan A tambah 11B. Cari aja A sama B-nya ya. Ini eliminasi, jadi ini mah minus 3B. Terus ini 1, ini 21 ya. Ini minus 21, jadi si bedanya mah 7. Jadi A ditambah 3 kali 7 teh A tambah 21 sama dengan 33. Si A-nya 11. Nah, kita udah dapat A sama B-nya. Substitusi aja ke persamaan U12 ya. Jadi U12 di sini sama dengan A-nya itu 11 ditambah 11 kali 7 ya. Sorry. A-nya bukan 11, kata A-nya berapa ya? Saya salah ngitung. A-nya 12 ya. 12. Jadi 12 tambah 77. Maaf. Jadi suku ke-12-nya 77 tambah 12. 89 ya. Ini jawaban yang tepat yang C. Soal nomor 19. Nah, jumlah dari N sampai sama dengan 1 sampai 15 dari 9N kurang 8. Jadi gimana tuh? Kalau N-nya 1, berarti ini 9 kurang 8, 1. Kalau N-nya 2, 9 kali 2, 18 kurang 8, 10. N-nya 3, 27 kurang 8. 27 kurang 8 berarti 19 ya. Nah, kalau N-nya 15, 9 kali 15, berapa tuh? 135 kurangi 8, 127 dong. Ya udah, jumlahnya berarti ya jumlah barisan aritmatika. Ini kan selisihnya 9 semua. Ya, berarti S15 nih. Ini bisa kita tulis 15 per 2 kali jumlah suku pertama dan suku terakhir. 1 tambah 127 ya. Nah, ini 128 dibagi 2 tuh ya hasilnya 64 ya. Nah, 64 kali 15 ya ini 960. Ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E. Soal nomor 20. Sebuah bola memantul dijatuhkan dari ketinggian 5 meter
dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Panjang seluruh lintasan bola berapa? Berarti rasionya di sini 3/4 ya. Nah, ini ada cara cepatnya ya. Ini tuh yang besar, ini yang kecil. Cara cepatnya gimana? Buat nentuin panjang lintasan total. Ini caranya besar tambah kecil dibagi besar kurangin kecil kali ketinggian awal, H gitu ya. Jadi 4 tambah 3 dibagi 4 kurang 3 kali 5 ya. Jadi 7, ini 1, 7 kali 5, S-nya kita dapat nanti 35 ya. Jadi opsi yang tepat di sini yang D. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Budi menonton program televisi yang berdurasi 3/4 jam. Ternyata program dimulai 15 menit awal. Dari jadwal penayangan jam 8. Budi selesai nonton jam berapa? 3/4 jam itu tuh sama dengan berapa menit? Ya 45 menit kan. Ini durasi acaranya. Ya. Mulainya berarti 15 menit lebih awal. Artinya 19.45 tambah 45 menit gitu ya. Jadi beresnya ya jam 20.30 dong. Jawaban yang tepat yang B ya. Soal nomor 22. Sebuah pabrik mampu menghasilkan 684 barang selama sehari dengan bantuan 19 karyawan. Apabila pabrik itu ingin menghasilkan 900 barang dalam sehari, jumlah karyawan yang harus ditambahkan berapa? Jadi kalau 684 barang, itu tuh 19 karyawan. Kalau mau 900 barang, logikanya ya jumlah karyawannya kudu tambah banyak kan? Perbandingan senilai nih. Ya. Ini X. Coba ya, ini kita bagi 19. Ini 1, berarti ini buntutnya 6. Ini 36. Berarti X-nya di sini 900 bagi 36 ya 25 kan. Yang ditanya jumlah karyawan yang harus ditambahkan. Hati-hati ya, yang harus ditambahkan berarti tambahannya. Tambahannya di sini 25 kurang 19 ya. Ini 6 orang. Jadi jawaban yang tepat di sini yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pendapatan Joel ditambah pendapatan Steve itu 20 juta ya. Jadi Joel tambah Steve 20 juta. Terus jika pendapatan Steve adalah 1/5 dari jumlah tersebut. Berarti Steve itu 1/5 dari 20. Steve-nya 4 juta ya. Joelnya 20 kurang 4 16 juta ya. Ya udah Joel 16, Steve-nya 4. Yang benar yang mana tuh? 16 dan 4 yang A ya. Terlanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 24. Jika A adalah keliling sebuah segitiga sama sisi, B adalah keliling sebuah persegi, dan diketahui panjang sisi persegi tersebut sama dengan panjang segitiga. Panjang sisi segitiga ya. Berarti hubungannya gimana nih, hubungan kelilingnya? Kalau keliling segitiga sama sisi mah, ini kan kayak gini ya. Misalnya ini sisinya tuh S. Persegi tuh S juga sisinya ya. Berarti 3S, ini teh sama dengan A. Di sini 4S sama dengan B ya. Berarti ya A dibanding B, ya jelas A kurang dari B kan. Soalnya A-nya kan 3S, B-nya ya 4S, S-nya pasti positif juga ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B. Soal nomor 25, Arthur
mendapatkan potongan 25% untuk membeli sepatu seharga 100.000 gitu ya. Ketika membayar, ia dikenakan pajak sebesar 5% dari jumlah yang dibayarkan. Jumlah uang yang dibayar Arthur berapa? Nah, harga awal 100.000. Setelah diskon jadi 75.000 kan. Terus pajaknya 5% dari jumlah yang harus dibayarkan. Ya berarti ya 75 aja. 75.000 ditambah 5% dari 75.000. Udah jelas pasti yang gak jauh sama 75.000 ya. Jawaban yang paling mungkin pasti 78.250 gitu. Ya, jadi jawaban yang tepat yang D. Soal nomor 26. Ini tuh harusnya derajat kayaknya ya. Ini juga derajat. Sudut ADC. ADC itu 70 derajat. Ini 70 derajat. HDI itu teh 100 derajat. FEG. FEG itu besarnya berapa tuh? FEG ya. Sebentar. Kalau ini 100 berarti ini kan 80 nih. Terus yang ditanya FEG itu yang ini ya. Berarti yang ini 80 juga. 260 tambah 70 330, yang ini 30 nih. Ini gimana ya nyari sudut FEG-nya? Ini kan udah dapat nih. 260. Oke. FEG kalau itu 80 ya. Bingung saya nggak dikasih tahu ini segitiganya juga segitiga apa. Ya. Ya udah, ini saya skip aja ya. Soal nomor 27. Nah, di sini luas persegi panjang A itu adalah 40% luas persegi panjang besar, dengan luas area yang diarsir adalah 1/4 dari luas area A dan 1/3 dari luas area B ya. Luas area B berapa? Nah, di sini luas persegi A tuh yang ini. Persegi panjang A. Ya. Jadi luas A dulu berapa nih? Luas persegi panjang yang besar ya. Luas yang besar, ini mah yang udah jelas dulu ya. Itu teh panjang kali lebar aja, 12 kali 5. Ini 60 ya. Luas area yang A berarti itu kan 40%. 40/100 aja dikali 60. Jadi 24. Dengan luas area yang diarsir adalah yang diarsirnya yang mana nih? 1/4 dari luas area A dan 1/3 luas area B. Ya. Jadi gini maksudnya, area yang diarsir kan 1/4 dari area A. 1/4 area A tuh 1/4 LA nih. Saya nggak tahu yang diarsirnya yang mana ya. Jadi 1/4 dikali 24 itu teh 6. Ya, dan 1/3 luas daerah B. Jadi 6 teh sama dengan 1/3 dari luas area B. Udah aja gini ya. Dari persamaannya juga udah kelihatan. Ini 1/4 dari luas area A dan 1/3 luas area B. Ya, berarti di sini luas area B-nya tinggal 3 kali 6. Ya, 3 kali 6 berapa? 18 gitu ya.
Ada nggak jawabannya? Nah, ada lagi jawabannya yang saya. Soal nomor 28, 3Y sama dengan min setengah X jika X-nya kurang dari 0. Coba ya, X-nya kurang dari 0, misalnya X-nya itu sama dengan min 1 aja. Berarti 3Y sama dengan min setengah kali min 1. Y-nya berapa nih? Y-nya pasti plus kan? 1/6. Ya mau gimana ya, X pasti kurang dari Y ya. Kan minus kali minus kan? Nggak usah dihitung lagi ya harusnya mah. Kita tahu yang ini minus dikali minus, ya udah pasti plus. Berarti ini di sini hubungan yang tepatnya yang B ya. Soal nomor 29, di sini diketahui X tambah Y min Z lebih dari Q dan X min Y min Z kurang dari Q. Apabila Q kurang dari 0, ini gimana? Lihat aja yang ini ya. X tambah Y, itu kan yang di pilihan tuh X tambah Y semua tuh. X tambah Y, si min Z-nya pindah ke kanan aja jadi lebih besar dari Q tambah Z kan. Udah jelas yang ini mah. Ya, jadi jawaban yang tepat yang mana nih? Ya, yang C ya. Soal nomor 30. Nah, di sini diketahui 3X tambah 4Y kurang dari XY, serta X dan Y-nya adalah bilangan negatif gitu ya. Nah, berarti X sama Y-nya kan bilangan negatif. Ambil aja ya. Bilangan bulat. Dia nggak bilang bilangan bulat ya. Coba saya masukin X-nya misalnya min 1 gitu ya. Biar gampang saya pakai angka aja. Terus Y-nya min 1 ya. Jadi 3 kali min 1 minus 3. Tambah 4 kali min 1 itu minus 4. Ya. Ini kurang dari min 1 kali min 1, ya ini plus. Itu betul. Terus kalau misalnya saya pakai X-nya minus 2 gitu ya. Y-nya min 1. Jadi minus 6. Minus 4 ya. Minus 6 sama minus 4. Coba bentar ya. Minus 6 minus 4. Itu teh kurang dari XY. XY-nya berarti 2 ya. Ini masih terpenuhi. Kita bandingin X sama Y-nya ya. Di kasus pertama ini teh X sama dengan Y. Di kasus kedua di sini X-nya minus 2 sama min 1 aja. Itu teh kurang dari Y. Jadi bisa sama dengan. Bisa kurang dari. Ya. Kalau Y-nya min 1, X-nya minus. Y-nya minus 2, X-nya minus 1. Bisa jadi X-nya lebih dari Y kan. Ya kalau gitu mah ya hubungan X dan Y-nya tidak dapat ditentukan gitu ya. Soal nomor 31. Diketahui di sini 2M kurang dari 5N plus 10. Jika M-nya kurang sama dengan 10, maka M selalu bilangan bulat, selalu positif. M selalu bilangan negatif. Coba ya. M-nya kurang dari sama dengan 10. Jadi M-nya selalu bilangan bulat. Belum tentu ya. Selalu bilangan positif, belum tentu. Selalu bilangan negatif, belum tentu. Nilai M tidak mungkin melebihi N. Coba M, ini kurang dari 5/2N plus 10 ya. Berarti kita bandingin M sama N aja ya. Nilai M tidak mungkin melebihi N. Coba kalau misalnya N-nya 0 ya. N-nya 0 aja. M-nya berapa? 10 dong. Ya ini salah juga. Ya kalau gitu hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan lagi ya yang ini. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah,
Jika X di antara 7 sampai 13 dan Y di antara 7 sampai 13, ya hubungan X sama Y-nya ya tidak dapat ditentukan ya, karena di sini X-nya bisa jadi ya di antara 7 sampai 13. Bisa jadi si X-nya 8, Y-nya 9, atau X-nya sekarang kebalik nih, X-nya 9, Y-nya 8. Di kasus pertama kan X kurang dari Y. Di kasus kedua, di sini X lebih dari Y. Ini juga tidak dapat ditentukan ya. Sekarang kita lihat soal nomor 33. Jika parabola Y sama dengan X kuadrat memotong garis Y sama dengan X plus 6 di titik A dan L, panjang ruas garis AL berapa? Samain aja di sini Y1 dan Y2-nya ya. Jadi Y1 sama dengan Y2. Akibatnya nanti di sini berarti X kuadrat berarti akan sama dengan X tambah 6. Ya, berarti di sini X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorin, kita dapat faktornya tuh X min 3 sama X plus 2 sama dengan 0. Yang bikin dia 0, yang pertama X sama dengan 3, yang kedua Y sama dengan X sama dengan minus 2 ya. Masukin aja ke persamaan ini, Y sama dengan X kuadrat gitu ya. Berarti ini Y-nya sama dengan 9, yang ini Y-nya sama dengan 4. Kita dapat 2 titik potong, 3,9 sama min 2,4. Nah, panjang ruas garis itu sama aja kayak jarak titik ke titik. Berarti D-nya itu sama dengan akar dari delta X pangkat 2 tambah delta Y pangkat 2 gitu ya. Jadi D-nya sama dengan, ini delta X-nya 3 minus 2 tuh 5. Akar 5 pangkat 2 ya. 9 kurang 4, 5 pangkat 2 ya. Ya udah, D-nya di sini 5 akar 2 dong. Kan akar 50 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E.